Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Syabani. Saya dari manajemen 19H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal perpajakan. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007 sampai tahun 2009. Pada pasal 28, orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat. Sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang piutang dan daftar persediaan barang. Dan pada setiap tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan penghitungan laba rugi. Berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas dengan tahun sebelumnya, dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitungkan penghasilan neto dengan menggunakan normal penghitungan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitungkan penghasilan neto dengan menggunakan normal penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, dan 2009 pada pasal 29. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, dan 2009 pada pasal 29A.
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007 terhadap wajib pajak, badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang surat pemberitahuan tahunan wajib pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B atau terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, dan 2009 dalam pasal 30. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983. Yang dimaksud undang-undang ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegalan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1994. Yang dimaksud dalam undang-undang ini, tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 diubah dan ditambah dengan ayat 4. Sehingga pasal 30 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegalan tempat atau ruangan tertentu, serta barang bergerak ataupun barang tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, dan 2009 pada pasal 31. Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3, sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan sebagai jabatan. Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Oliana Putri, NIM 19416201201433. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan tahun 1983, 1984, 2000, 2007, 2009 pada pasal 32. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunnya. Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, 2009 pada pasal 33. Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak, Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas barang mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Priani. NIM saya 19416261201453. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2007, dan 2019. Pada pasal 34, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh pihak wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat berlaku juga terhadap ahli ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemerintah di atas menyebutkan nama wajib pajak yang dikendalikan keterangan dan nama pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat dan tenaga ahli. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan untuk kepentingan pemerintah di pengadilan dalam pelaksanaan pidana dan perdata ahli. Pemerintah hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata memberi keuangan dalam memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagai dimaksud pada ayat dan tenaga ahli sebagai dimaksud pada ayat. Bukti tertulis dan keterangan wajib pajak untuk kepentingan pemerintah pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas pemerintah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta pejabat sebagaimana dalam ayat dan tenaga ahli dalam ayat. Bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Dan di sini pun ada Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1083, 1994, 2000, 2007, dan 2009. Pada pasal 35, apabila menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti pihak ketiga yang mempunyai hubungan wajib pajak atas pemerintahan Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan. Bukti diminta apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atas didikannya. Atas pemerintah tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti diminta. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dalam akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan ataupun pihak ketiga lainnya mempunyai hubungan dengan wajib pajak, dilakukan pemeriksa pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Pemerintah tertulis dalam Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
Oke, selanjutnya adalah perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, 2009 pada pasal 36. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Tata cara mengurangkan, penghapusan atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat diatur oleh Menteri Keuangan. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A, huruf B, dan huruf C hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2000, 2007, 2009 pada pasal 37. Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Melia akan meneruskan pasal 38 dari tahun 1983 sampai 1994 dan dari tahun 2000 sampai 2007. Di dalam pasal ini, bila ada yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan diancam dengan pidana kurang lebih selama 1 tahun dan denda setinggi-tingginya, yaitu 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan yang kedua, menyampaikan surat yang tidak benar, yaitu dipidana kurang lebih 1 tahun penjara dan denda paling tinggi jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terhutang atau pidana kurang lebih paling sebentar itu 3 bulan dan paling lama itu 1 tahun. Pasal 39, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1993 sampai 1994. Dari tahun 2000 sampai 2007 dan 2009. Ancaman pidana sebagaimana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, dan barang siapa yang melakukan tindakan pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagaimana dimaksud ayat huruf A atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak lengkap yang dimaksud pada ayat huruf C dan rangka pengajuan permohonan restitusi akan dipidana paling lama 2 tahun dan denda sebesar 4 kali jumlah restitusi atau melakukan kompensasi wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Andrianto dari MN19H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal perpajakan dari pasal 40 sampai 41. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983 sampai 1994 sampai tahun 2000 sampai tahun 2007 sampai tahun 2009 terakhir. Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983 yang dimaksud dalam perundang-undangan ini dengan tindakan pidana yang di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun. Sejak saat terhitungnya pajak, berakhir masa pajak, berakhir bagian tahun pajak,
atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Lalu berlanjut pada pasal 41, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurang selama-lamanya 6 bulan dan atau dalam denda setinggi-tingginya 1 juta. Tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 juta. Dilakukan atau pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar dimaksud dalam pasal 34 diancam dengan pidana kurangnya selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi 2 juta. Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam 34 pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelaskan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983 sampai 1994 sampai 2007-2009 pada pasal 42. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 41 ayat 1 adalah pelanggaran. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983, 1994, 2007 sampai 2009 pada pasal 43. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1994 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga wajib, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dan di bidang di perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2007 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan. Ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, sekian. Terima kasih.